Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Harmayuni. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review paper yang telah saya lakukan, yaitu paper yang berjudul The Impact of Client Information Technology Capability and Audit Pricing, atau artinya itu dampak kapasitas informasi teknologi klien terhadap harga audit. Nah, ini paper yang dikarang oleh Benjamin Wehofen, Erdrau Sellers, dan Justina Skoma pada tahun 2018. Baiklah, dalam paper ini saya membreakdown beberapa poin, yaitu ada pendahuluan, tujuan penelitian, latar belakang teori dan hipotesis, data sampel, hasil analisis tambahan, kesimpulan dan kelemahan dalam paper yang dibuat oleh Benjamin dan kawan-kawan ini. Baiklah, kita masuk saja langsung kepada pendahuluan. Sebagaimana yang kita ketahui, akuntansi dan teknologi itu saling terhubung satu sama lain, atau sangat terhubung lah ya saat ini ya. Dan kegiatan akuntansi itu dipermudah dengan adanya teknologi gitu. Nah, apalagi mulai dari ERP, kemudian saat ini merambah dengan adanya XBRL, yaitu adanya pemberlakuan pengarsipan laporan keuangan yang dilakukan secara secara sistematis yang jaringan internet ya, pemanfaatan jaringan internet, atau disebut dengan bahasa kerennya itu yaitu Extensible Business Reporting Language. Kemudian dari adanya sistem informasi yang semakin canggih ini ada beberapa kondisi yang terjadi terhadap biaya audit. Nah, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa dengan peningkatan sistem IT pada suatu perusahaan itu membuat biaya audit itu meningkat gitu. Karena dalam audit itu adanya perkembangan IT menuntut auditor itu mengembangkan sumber daya manusianya yang khusus, yang mahal, yang emang mengerti IT gitu, dan itu memungkinkan biaya auditnya tinggi. Ini salah satu dari penelitian Abernathy et al. Pada tahun 2013. Kemudian ada gap dari penelitian berikutnya, yaitu yang menyatakan dengan tingkat atau level IT perusahaan yang semakin superior itu akan membuat auditor dapat mengumpulkan informasi lebih mudah, sehingga itu akan meringankan biaya audit atau tidak akan membuat biaya audit itu meningkat gitu. Ini penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. Pada tahun 2014. Jadi di sini ada gap antara dua hasil penelitian, yang satu menyatakan biaya audit akan meningkat, yang satu lagi biaya audit tidak akan meningkat gitu. Kemudian selanjutnya, tujuan dari penelitian ini kita akan mengetahui tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti itu tujuannya adalah kita ingin mengetahui apakah kemampuan IT ini memengaruhi biaya audit. Berikutnya kita masuk kepada latar belakang teori. Latar belakang teori ini ada tiga teori atau tiga dasar teori yang perlu kita ketahui, yaitu ada kapabilitas IT dan audit laporan keuangan, kemudian kapabilitas IT dengan audit fee atau biaya audit. Nah, kapabilitas IT ini ada kemampuan IT, yaitu kemampuan IT yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayangkan, membuat, dan mengoperasikan IT untuk mendukung strategi dan sasaran bisnis. Jadi emang kapabilitas IT itu emang mempermudah operasional perusahaan dalam sistem perusahaan itu sendiri, mulai dari hulu hingga hilir, itu emang membantu untuk mempermudah. Kemudian kapabilitas IT dan audit laporan keuangan. Nah, perusahaan yang menggunakan IT itu tujuannya kan untuk mempermudah operasional, sehingga audit laporan keuangan itu dituntut untuk memahami IT dalam operasional perusahaan kliennya. Kemudian kapabilitas IT dan audit fee. Nah, ini penelitian sebelumnya yang tadi ini menyatakan bahwa adanya pengaruh biaya audit terhadap kemampuan IT perusahaan yang superior. Nah, ini terjadi dalam kondisi selama periode pasca SOX. Pasca diterbitkannya aturan bahwa perusahaan harus maksud saya yang pasca SOX itu adalah di mana adanya aturan di mana auditor dituntut untuk memahami pengendalian internal atau sistem pengendalian internal dalam suatu perusahaan. Itu pada
periode pasca SOX. Nah, ini pada periode ini adanya peningkatan biaya audit. Namun, penelitian ini tidak meneliti pasca setelah SOX. Jadi, belum ada penelitian pasca setelah SOX. Apakah dia akan meningkat atau menurun. Maksudnya, apakah dia akan meningkatkan biaya audit atau enggak. Kemudian hipotesisnya. Nah, dari hipotesis ini, dari pendahuluan mungkin sudah diulas ada gap-gap yang satu biaya naik, satunya biayanya nggak akan naik gitu. Jadi, hipotesis dari peneliti ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara kapabilitas IT klien audit dengan tingkat biaya audit kliennya. Berikutnya data dan sampel. Data dan sampel ini penulis mengambil perusahaan yang terdaftar pada SEC yang berbasis di Amerika Serikat pada tahun 2014 hingga 2012. Nah, data diambil dari database Audit Analytics dan Compustat. Nah, dari sampelnya ini peneliti mengecualikan perusahaan yang memiliki pendapatan tahunannya kurang dari 250 juta dolar. Kemudian tidak memasukkan perusahaan yang jasa keuangan. Nah, dari hasil sampel ini diperoleh 4.050 perusahaan untuk analisis utamanya, dan peneliti kan juga melakukan analisis tambahan, dan untuk analisis tambahan ini dia mendapatkan sampel kontrol populasi, dan yang diperoleh itu 14.921 sampel populasi. Kemudian masuk kepada singkat saja hasil penelitian. Hasil penelitian utama yang dari perusahaan yang terdaftar tadi, itu peneliti menemukan dari hasil analisis univariat dan multivariatnya, yaitu biaya auditnya bakalan meningkat. Nah, penulis menemukan korelasi dari hasil penelitian univariat. Penulis menemukan korelasi yang signifikan dan positif antara IY 500 dan biaya auditnya, yang menunjukkan bahwa biaya audit lebih tinggi untuk klien dengan kemampuan IT-nya yang superior. Nah, kemudian dari hasil analisis dengan cara multivariat itu juga menunjukkan hasil yang sama, yang mana adanya peningkatan biaya audit untuk ukuran perusahaan yang lebih besar. Kemudian masuk kepada analisis tambahan. Peneliti melakukan analisis tambahan karena dalam pasca SOX itu ada perusahaan yang emang kondisinya sangat konstan, kurang lebih ada 500 perusahaan. Kemudian dia meneliti juga meneliti kondisi pasca SOX. Nah, kita lihat hasil penelitiannya. Yang pertama, dia meneliti pada masa sebelum SOX itu dari penelitian sebelumnya, dan memang dinyatakan bahwa ukuran perusahaan itu mempengaruhi biaya audit. Nah, kedua, pada periode SOX itu juga konstan dengan hasil penelitian sebelumnya, yang mana hasil menunjukkan bahwa biaya audit meningkat pada perusahaan IT-nya yang superior. Nah, ketiga itu pada pasca tahun SOX itu udah tahun SOX-nya udah berlalu ya, udah umum sekali, dan kemudian hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan IT superior tidak mengalami kenaikan biaya audit. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian utama adanya peningkatan biaya audit, dan hasil penelitian tambahan itu biaya auditnya tidak konstan lagi, adanya peningkatan tidak konstan. Dan dapat disimpulkan di sini bahwa pada dasarnya sistem IT superior itu tidak mempengaruhi kenaikan biaya audit. Kemudian selanjutnya kelemahan dalam penelitian ini. Studi ini tidak membahas dampak dari jam kerja audit dan sumber daya atau tarif dari sumber daya yang dia gunakan. Kemudian, atau maksudnya sumber daya auditor ya, Kemudian tidak mengeksplorasi sistem IT klien yang mendukung audit eksternal. Sekian review paper dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.